warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Febi yang bakal mengulas berita di hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021. Tapi sebelum Febi mengulas berita hari ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Berita utama hari ini ada belasan ASN diduga terpapar COVID-19. Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bengkulu Tengah kian fasih. Puluhan aparatur sipil negara diketahui terpapar, baik masuk data Dinkes Kesehatan Bengkulu Tengah maupun Kota Bengkulu. Kabid Pengendalian Penyakit Lingkungan P2L Dinkes Bengkulu Tengah Herawansa SKMSI mengatakan jika sejumlah organisasi perangkat daerah telah terdapat ASN maupun honorer yang terpapar. Sejumlah pegawai banyak terpapar, sebagian sembuh dan ada juga yang masih menjalani isolasi mandiri, ujar Yoki. Sementara Kepala Puskesmas Kembang Sri, Haji Lena Erda, mengatakan pihaknya beberapa hari lalu melakukan swab terhadap 11 ASN maupun honorer di Dinas Perhubungan. Alhasil terdapat satu orang yang dinyatakan reaktif. Selanjutnya minggu depan akan mengikuti swab PCR. Ada satu yang reaktif, selanjutnya akan swab PCR, kata Lena. Berita selanjutnya ada pelaku pembunuhan masih buron. Usai melakukan dugaan pembunuhan terhadap korban Supran Erlandi, warga Desa Lubuk Unen Baru warga Kecamatan Meringgi Klindang buron oleh anggota Polres Bengkulu Tengah. Pelaku melarikan diri diduga bersama dua rekan lainnya. Kapolres Bengkulu Tengah AKBP Ari Baroto SIK MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Imam Faluki STR SIK mengatakan usai melakukan olah TKP, anggota langsung melakukan pencarian terhadap keberadaan pelaku yang kabur usai melakukan pembunuhan. Saat ini, buron dan kami masih bekerja mencari keberadaan pelaku, ujar Iman. Iman menuturkan berdasarkan keterangan sementara dari saksi dan sejumlah pihak lainnya, pembunuh ini diduga ada kaitan keributan antara pelaku dan korban terdahulu. Jelasnya masih kita dalami mengenai titik permasalahan dalam kasus ini, kata Imam. Sekedar mengulas, Supran Erlani, warga Desa Lubuk Unen Baru, Kecamatan Meringgi Klindang, ditemukan tewas di sekitar kantor desa setempat. Ia diduga menerima bacokan senjata tajam oleh terduga pelaku N, warga Desa Lubuk Unen Lama, pukul 14:05 waktu Indonesia Barat, Kamis kemarin. Dari pemeriksaan tim medis rumah RSUD Bengkulu Tengah, korban menerima 2 luka tusuk dan 6 luka bacok. Data berhasil dihimpun pelaku bersama 2 rekannya mendatangi kantor desa. Saat itu korban yang merupakan perangkat desa sedang berada di lingkungan kantor. Tanpa banyak bicara, pelaku yang membawa senjata tajam langsung melayangkan sejumlah bacokan dan tusukan hingga korban tersungkur. Usai melakukan perbuatannya, pelaku langsung meninggalkan lokasi kejadian. Tak lama, warga setempat yang mengetahui kejadian langsung mendatangi kantor desa dan menemukan korban telah bersimpah darah. Lantas, korban langsung dilarikan ke RSUD Bengkulu Tengah untuk mendapatkan perawatan tim medis. Nah, itulah berita untuk hari ini. Berita selanjutnya ada 2,5 ton obat kadaluarsa dan rusak dimusnahkan. Sebanyak 2,5 ton obat kadaluarsa dan rusak yang disimpan di gudang instalasi farmasi Pemkab Bengkulu Tengah dari tahun 2016 hingga 2018 dimusnahkan dengan alat incinerator medis. Musnah tersebut bertujuan agar tidak mencemari lingkungan dan juga menimbulkan wabah penyakit. Kadinkes Bengkulu Tengah NS Gusti Miniarti SKM MH melalui Sekretaris Dinkes Barti Hasibuan SKM dalam mengatakan jika obat yang dimusnahkan berasal dari pemakaian di 20 puskesmas. Adapun jenis obat yang dimusnahkan terdiri dari 3 kategori, yakni obat padat dengan jenis tablet, dan obat kapsul. Selanjutnya obat semi padat yakni jenis salep dan suppositoria, serta yang terakhir adalah obat cair dengan jenis sirup, cairan infus dan cairan
injeksi. Kadaluarsa atau rusak yang dimusnahkan ada 3 jenis obat dengan berat mencapai 2,5 ton, kata Barti. Dijelaskan Barti, pemusnahan obat dilakukan alat khusus. Ini insinerator medis dan tidak boleh dilakukan dengan cara dikubur atau dibakar secara langsung. Sesuai aturan, jika pengolahan limbah bahan berbahaya beracun harus dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki sertifikat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta rekomendasi dari Kemenkes untuk bisa memusnahkan obat tersebut, ungkapnya. Barti menjelaskan proses pemusnahan dilaksanakan oleh pihak ketiga berlokasi di Pulau Jawa. Hadir dalam kegiatan pemusnahan obat tersebut yakni perwakilan Kejari Bengkulu Tengah, Polres Bengkulu Tengah, dan BPOM Provinsi Bengkulu, perwakilan bidang aset, Kabid dan Kasih, serta perwakilan Kepala Puskesmas. Pemusnahan obat atau bahan obat dilakukan terhadap obat yang sudah kadaluarsa atau rusak, yang sudah tidak memenuhi standar mutu, kualitas, dan keamanan untuk didistribusikan. Sebelum dilakukan pemusnahan obat atau bahan obat, kami telah melakukan diklasifikasikan dan diidentifikasikan secara tepat serta diberi label yang jelas, disimpan secara terpisah dan terkunci. Demikian kata Barti. Nah, itulah beberapa berita yang Cipebi bacakan hari ini. Tapi kalau kalian ingin mengetahui berita yang lebih lengkap lagi, bisa berlangganan di Koran Harian Benteng dan menghubungi karyawan yang bersangkutan. Dan kami juga mempunyai media sosial, itu ada Facebook, Instagram, dan Twitter. Saya Cipebi dan kru yang bertugas berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.